Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu hamil dan 2 orang lainnya tertimpa truk pengangkut bata yang oleng di Purwakarta. Harga eceran gas LPG subsidi tabung 3 kg di Cibadak, Kabupaten Sukabumi dijual mahal di atas harga eceran tertinggi. Setelah vakum selama 3 tahun karena pandemi, Asia Afrika Festival kembali digelar dengan meriah di Kota Bandung. Seorang ibu hamil dengan 2 orang lainnya tertimpa truk pengangkut bata hebel di Purwakarta Sabtu pagi. Diduga kecelakaan terjadi karena truk kelebihan muatan. Butuh waktu 1 jam untuk menyelamatkan 3 orang yang tertimpa truk. Evakuasi ini heboh lantaran 3 orang tertimpa truk pengangkut bata. Satu persatu korban diselamatkan. Ada seorang ibu dengan anaknya dan seorang ibu hamil. Tangis histeris pun terdengar di lokasi kejadian di Jalan Raya Sandang Subang, Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Butuh waktu 1 jam untuk menyelamatkan ketiganya. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bakti Husada untuk mengobati luka-lukanya. Warga menyebut truk hilang kendali dan menabrak gerobak makanan yang tengah dipadati pembeli. Rata-rata pembeli adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kupat tahu sama soto di sini ada yang. Ini yang jualan bubur di sini juga ya? Ya, tua bubur. Berarti lagi banyak orang juga, Pak? Ya, ada pembeli lah. Ada pembeli juga. Ibu sama anak-anak. Ibu sama anak-anak Ya. Terluka tadi? Ya, terluka juga. Evakuasi truk membuat lalu lintas di Jalan Raya Sadang macet dari 2 arah. Eskavator dikerahkan untuk memindahkan truk yang membawa bata hebel. Polisi mengatakan truk yang melaju dari arah Subang ke Sadang tiba-tiba oleng dan menabrak penjual makanan di pinggir jalan. Petugas menduga truk hilang kendali lantaran truk kelebihan muatan. Kurang keseimbangan kendaraan jadi oleng, muatan berlebihan dan untuk sementara kondisi tidak layak. Untuk sementara nanti kita cek diselidiki dulu untuk kendaraan mobilnya seperti apa nanti. Usai truk diangkut, lalu lintas dari kedua arah akhirnya terurai. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Cempaka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat memastikan akan mengevaluasi izin penangkaran harimau benggala yang diberikan pada Alsyad Ahmad di Kota Bandung. Alsyad Ahmad adalah orang pribadi satu-satunya yang punya izin penangkaran harimau benggala di Jawa Barat. Matinya 6 ekor anakan harimau benggala milik pembuat konten Alsyad Ahmad di penangkaran pribadinya di wilayah Cidadap, Kota Bandung membuat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat mengkaji izin penangkaran harimau oleh perorangan atau pribadi. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang anggotanya juga berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah meneliti secara ilmiah penyebab kematian bayi harimau tersebut, termasuk dengan melakukan pembedahan bangkai bayi harimau benggala di Pusat Laboratorium IPB University di Bogor. Nantinya rekomendasi yang muncul dari hasil penelitian oleh BRIN akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemeliharaan harimau benggala dalam penangkaran perorangan menjadi lebih baik. Satwa seperti ini kan harus dicek betul tidak lambungnya bermasalah atau apa gitu. Nah itu yang dibawa ke laboratorium Pusat Studi Primata IPB di Institut Pertanian Jawa. Biarlah lembaga itu nanti mengeluarkan ini hasilnya, Mas. Kami nggak berani mengeluarkan, kami tidak dalam posisi mengeluarkan ini sakit apa, biar nanti dokternya itu oke ini sakitnya karena ini. Pasti harusnya dalam 2-3 hari ini mungkin sudah keluar hasilnya dari sana, semoga cepat ya kan. Kan dia pasti akan periksa laboratorium lambungnya, apa yang semua kemarin diambil itu kan banyak yang diambil di nekropsi bagian organ dalam satwa tersebut untuk diketahui nanti ini penyebabnya.
Selain itu, BBKSDA juga mengevaluasi konten milik Alsat bersama hewan peliharaannya itu. Kejadian ini juga memunculkan wacana penyempurnaan Permenhub Nomor 19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk menjamin kesejahteraan hewan atau animal welfare. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bocah 12 tahun yang kecanduan aroma bensin kini dalam penanganan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Pihak Disdik akan merehabilitasi bocah itu sebelum masuk sekolah. Sebab efek dari menghirup aroma bensin membuat bocah kehilangan konsentrasi dan daya tangkapnya. Bantuan untuk menyembuhkan bocah 12 tahun yang kecanduan aroma bensin datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dengan membawa mainan traktor, petugas dari Dinas Pendidikan berusaha mengajak bocah untuk berinteraksi. Disdik akan memfasilitasi pendidikannya, tetapi kondisi anak harus benar-benar sembuh dari kecanduan aroma bensin. Bagaimana tidak, kemanapun bocah ini pergi, ada sebotol bensin yang selalu ia bawa untuk dihirup. Pihaknya akan meningkatkan fokus dan daya tangkap sebelum benar-benar kembali ke sekolah. Sebab efek dari menghirup aroma bensin bertahun-tahun berdampak pada menurunnya konsentrasi anak. RT sama ibu bapaknya menyerahkan gimana ke lembaga mana, itu kalau masalah biaya kan mungkin kita bisa carikan, pemerintah juga kan harus bertanggung jawab ya. Gitu. Berarti untuk pendidikannya sendiri menunggu direhab dulu, karena kan sekolah harus benar pikirannya Pak, harus nyambung gitu. Lalu butanan kudu balik heula. Gitu. Jadi ini harus dibenerin dulu, harus diterapi, obatin, konsentrasinya udah mulai bisa, nah nanti mulai gitu. Tapi untuk sekolah sendiri akan ada kunjungan rutin nggak Pak untuk? Ya, sekolah saya tugasin ini kepala sekolahnya sama nanti guru-gurunya rutin ke sini ngecek gitu ya. Bocah 12 tahun ini kecanduan hirup aroma bensin sejak usia 9 tahun. Efek buruk dari menghirup aroma bensin tak bisa berhenti, membuatnya putus sekolah. Sekarang masih sekolah enggak? Kenapa enggak semua? Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Polisi tetapkan Kepala SMP Negeri 1 Ciambar Kabupaten Sukabumi jadi tersangka kasus kematian peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Dari hasil penyelidikan ditemukan kepala sekolah kadar menyalahi aturan tentang MPLS. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus meninggalnya siswa SMP Negeri 1 Ciambar dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, petugas menetapkan Kepala SMP Negeri 1 Ciambar yang bernama Kadar sebagai tersangka. Kapolsek Sukabumi mengatakan penetapan Kadar sebagai tersangka karena menyalahi sejumlah aturan. Salah satunya tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang mewajibkan memberitahu informasi dan izin kepada orang tua wali soal kegiatan MPLS. Saudara K tidak membuat susunan panitia pelaksanaan kegiatan atau MOPK. Yang berikutnya adalah Saudara K tidak melakukan pemetaan potensi kerawanan dan tidak membuat pemetaan penanganan risiko sesuai aturan dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan sekolah bagi siswa baru. Sebelumnya, Mandala Aditya Pratama, pelajar kelas 13 SMP Negeri 1 Ciambar tewas tenggelam di sungai saat tengah mengikuti MPLS. Kabar tewasnya pelajar itu berawal dari video yang beredar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Penampilan kesenian tradisional dari komunitas Muslim Xinjiang, China menghibur ribuan penonton yang memenuhi Gedung Pusdai Bandung. Selain untuk memperingati pergantian Tahun Baru Islam, gelaran Hijrah Festival juga untuk mempererat hubungan Indonesia dan Tiongkok. Tarian tradisional umat Muslim dari Xinjiang, Cina ini memukau ribuan penonton dalam Hijrah Festival di Gedung Pusdai Bandung. Memang peringatan Tahun Baru Islam kali ini dibuat berbeda. Ragam budaya, tausiah hingga bazar dari UMKM lokal meramaikan acara ini untuk menggambarkan kisah Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Seni tari, seni musik, juga ada semacam opera yang
ditampilkan langsung oleh para artis atau para penari yang langsung dari Xinjiang. Kita ketahui Xinjiang ini adalah salah satu provinsi di wilayah barat laut dari negeri Tiongkok atau China. Mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jadi ini tiga hal yang kita hadirkan di Festival Hijriah yang diadakan oleh Republika didukung oleh Kadin Indonesia Tiongkok. Kehadiran Habib Jafar dalam acara ini jadi salah satu daya pikatnya. Apalagi tausiah disukai karena gayanya yang santai dan diselingi guyon. Gelaran kali ini untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Cina lewat seni dan budaya dalam bingkai keislaman. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Setelah vakum selama 3 tahun karena pandemi, Asia Afrika Festival kembali digelar di Kota Bandung. Belasan negara meramaikan pawai budaya di sepanjang Jalan Asia Afrika. Festival itu semakin ramai karena warga juga ikut berpartisipasi. Meski matahari sedang terik-teriknya, tak membuat antusiasme warga luntur untuk mengikuti Asia Afrika Festival di Kota Bandung. 17 negara berpawai di sepanjang Jalan Asia Afrika. Mulai dari Pakistan, Sudan, Nigeria, Filipina, Laos, Korea Utara, Syria, hingga Kenya meramaikan AAF 2023 yang jadi rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika ke-68. Vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19 membuat delegasi belum sepenuhnya hadir dalam festival. Meski begitu, festival ini tetap meriah karena hadirnya perwakilan dari Kabupaten Kota Bandung dan komunitas dari luar Bandung. Dengan tema Universe of Creative Culture, mendorong peserta menampilkan seni dan budaya asal negara dan kota masing-masing. Dan alhamdulillah kita di Soliditas, sosialisasi kita juga sudah maksimal. Daya dan partisipasi masyarakat tahun ini cukup tinggi ya. Mudah-mudahan ini selain aspek ketertiban, kebahagiaan bisa hadir, kita kembali bisa melihat berbagai peristiwa yang bisa berkontribusi kepada kebahagiaan masyarakat. Adanya momentum Asia Afrika Festival ini bisa memberikan efek positif bagi Kota Bandung. Tak hanya perekonomian, begitupun indeks kebahagiaan warga Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.